Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Ada satu hal yang sering dikeluhkan para lansia, yaitu perasaan kehilangan gairah hidup. Hari-hari terasa hambar, semangat menurun, bahkan hubungan dengan pasangan pun bisa kurang hangat. Banyak yang berpikir ini cuma bagian dari proses penuaan biasa. Tapi, benarkah begitu? Ternyata, ada penjelasan ilmiah di baliknya, dan kabar baiknya, ini bukanlah takdir yang harus kita terima. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Kehilangan gairah hidup sering menjadi keluhan bagi banyak lansia. Perasaan ini bisa membuat hari-hari terasa hambar, bahkan hubungan dengan pasangan pun menjadi tidak sehangat dulu. Banyak yang mengira ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Namun, sebenarnya kondisi ini bukanlah hal yang harus diterima begitu saja. Seorang dokter menjelaskan bahwa perasaan seperti ini justru merupakan tanda adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh. Ketidakseimbangan ini bisa berupa gangguan aliran darah atau masalah pada hormon. Tubuh kita, seiring bertambahnya usia, memang mengalami perubahan. Namun, penurunan gairah hidup yang drastis, perasaan mudah lelah, dan kurangnya semangat bukan selalu berarti kita harus pasrah. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mari kita pahami lebih dalam tentang dua penyebab utama ini, yaitu gangguan aliran darah dan ketidakseimbangan hormon. Pertama, mari kita bicara tentang aliran darah. Darah adalah pembawa kehidupan. Darah mengalirkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel, jaringan, dan organ di tubuh kita. Bayangkan saja, jika aliran air di selang menjadi kecil, tanaman tidak akan mendapatkan cukup air dan bisa layu. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika aliran darah tidak lancar, organ-organ penting tidak akan berfungsi optimal. Pada lansia, peredaran darah bisa menjadi kurang efisien. Pembuluh darah mungkin menjadi kurang elastis, atau ada penumpukan plak yang menghambat aliran darah. Ketika ini terjadi, dampaknya bisa terasa di mana-mana. Otak kita membutuhkan aliran darah yang baik untuk berpikir jernih, mengingat, dan memproses informasi. Jika otak tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, kita bisa merasa mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan merasa pikiran menjadi lambat. Ini tentu memengaruhi semangat dan gairah kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya otak, otot-otot juga membutuhkan aliran darah yang baik. Jika otot tidak mendapatkan cukup oksigen, kita akan merasa cepat lelah, pegal, dan kurang bertenaga. Melakukan kegiatan yang dulu mudah, seperti berjalan jauh atau naik tangga, bisa terasa sangat berat. Rasa lelah yang terus-menerus ini tentu saja mengurangi keinginan untuk bergerak atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ini berkontribusi pada hilangnya gairah hidup. Organ-organ vital lainnya, termasuk organ reproduksi, juga sangat bergantung pada aliran darah yang sehat. Penurunan aliran darah ke area ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa hubungan dengan pasangan terasa kurang hangat. Gairah fisik dan emosional seringkali berkaitan erat dengan kesehatan peredaran darah di seluruh tubuh. Jika ada hambatan, sensasi dan respons tubuh bisa menurun. Ini bisa menyebabkan perasaan hambar dan jarak dalam hubungan. Singkatnya, peredaran darah yang tidak lancar bisa membuat seluruh tubuh terasa lesu. Pikiran menjadi kurang tajam, fisik mudah lelah, dan semangat untuk berinteraksi atau menikmati hidup bisa berkurang drastis. Ini adalah fakta ilmiah yang sederhana. Kedua, mari kita bahas tentang ketidakseimbangan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi di dalam tubuh kita. Hormon mengatur hampir semua fungsi tubuh, mulai dari tidur, nafsu makan, suasana hati, energi, hingga gairah. Pada lansia, kadar beberapa hormon memang cenderung menurun atau berubah. Ini adalah proses alami. Tetapi jika perubahannya terlalu drastis atau tidak seimbang, bisa menimbulkan masalah. Sebagai contoh, hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita, meskipun kadarnya menurun seiring usia, masih memiliki peran penting. Penurunan yang terlalu besar atau ketidakseimbangan hormon ini bisa memengaruhi energi, suasana hati, dan tentu saja, gairah seksual. Pria bisa merasa kurang bersemangat, lebih mudah tersinggung, dan mengalami penurunan massa otot. Wanita bisa mengalami perubahan suasana hati, sulit tidur, dan penurunan energi. Selain itu, ada juga hormon lain seperti hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh,
atau hormon kortisol yang terkait dengan stres. Jika hormon tiroid tidak seimbang, kita bisa merasa sangat lelah, berat badan berubah, dan sulit berkonsentrasi. Jika hormon kortisol terlalu tinggi karena stres kronis, ini bisa memengaruhi tidur, energi, dan bahkan sistem kekebalan tubuh. Ketika hormon-hormon ini tidak seimbang, dampaknya bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada emosi dan mental. Kita bisa merasa sedih tanpa sebab yang jelas, mudah cemas, atau sulit menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang dulu disukai. Perasaan hambar dan kurangnya koneksi emosional dengan pasangan bisa menjadi akibat dari ketidakseimbangan hormon ini. Tubuh terasa tidak sinkron dengan pikiran. Jadi, jelas bahwa kehilangan gairah hidup pada lansia bukanlah sekadar masalah mental atau emosional semata. Ini memiliki dasar fisiologis yang kuat, yaitu gangguan aliran darah dan ketidakseimbangan hormon. Mengidentifikasi ini adalah langkah pertama untuk menemukan solusi. Kabar baiknya adalah masalah ini bisa diatasi. Dokter menjelaskan bahwa ada solusi sederhana menggunakan bahan alami yang sudah kita kenal, yaitu kunyit dan madu. Campuran kunyit dan madu ini dijelaskan dapat membantu memperbaiki fungsi tubuh dari dalam. Ini bekerja dengan melancarkan peredaran darah dan menyeimbangkan hormon. Tujuannya adalah agar para lansia dapat kembali merasakan tubuh yang lebih bugar, pikiran jernih, dan gairah hidup meningkat. Dengan demikian, hubungan dengan pasangan pun bisa kembali dekat dan hangat. Mari kita selami lebih dalam mengapa kunyit dan madu bisa menjadi solusi yang efektif. Kunyit adalah rempah-rempah yang sangat dikenal di Indonesia. Kunyit sudah digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional dan masakan. Kunyit bukan hanya sekadar bumbu dapur. Kunyit memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Senyawa utama yang paling banyak diteliti adalah kurkumin. Kurkumin ini adalah antioksidan yang kuat. Antioksidan bekerja dengan melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh. Kerusakan sel ini bisa mempercepat penuaan dan menyebabkan berbagai penyakit. Dengan melawan radikal bebas, kurkumin membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Ini menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Selain sebagai antioksidan, kurkumin juga memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis di dalam tubuh adalah akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk masalah peredaran darah. Peradangan bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan rusak. Ini menghambat aliran darah. Dengan mengurangi peradangan, kurkumin membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Ini membuat pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah menjadi lancar. Peredaran darah yang lancar sangat penting untuk semua organ. Ketika darah mengalir dengan baik, oksigen dan nutrisi bisa sampai ke setiap sudut tubuh. Ini termasuk otak, otot, dan organ reproduksi. Aliran darah yang optimal ini secara langsung mendukung fungsi otak yang lebih baik, mengurangi kelelahan otot, dan meningkatkan respons fisik yang berkaitan dengan gairah. Ini adalah cara kunyit membantu mengembalikan kebugaran tubuh dan kejernihan pikiran. Lalu, bagaimana kunyit membantu menyeimbangkan hormon? Meskipun kunyit tidak secara langsung memproduksi hormon, efeknya yang menyeluruh pada tubuh sangat membantu. Dengan mengurangi peradangan dan stres oksidatif, kunyit menciptakan lingkungan internal yang lebih sehat. Lingkungan yang sehat ini mendukung kelenjar endokrin, yaitu kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar ini bisa berfungsi lebih baik. Ketika tubuh dalam kondisi optimal, sistem hormonal pun cenderung lebih seimbang. Kunyit juga membantu tubuh mengelola stres. Stres kronis bisa mengganggu keseimbangan hormon, terutama kortisol. Dengan mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan sel, kunyit secara tidak langsung membantu menjaga keseimbangan hormon. Ini berkontribusi pada suasana hati yang lebih baik dan peningkatan energi. Ini adalah penjelasan sederhana tentang bagaimana kunyit bekerja. Selanjutnya, mari kita bahas madu. Madu adalah pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah. Madu juga sudah digunakan selama ribuan tahun sebagai makanan dan obat. Madu bukan hanya sekadar gula. Madu mengandung berbagai nutrisi penting. Madu kaya akan vitamin, mineral, enzim, dan antioksidan. Salah satu manfaat utama madu adalah sebagai sumber energi alami yang cepat dan berkelanjutan. Gula alami dalam madu, seperti glukosa dan fruktosa, diserap oleh tubuh dengan kecepatan yang berbeda. Ini memberikan pasokan energi yang stabil. Energi yang cukup sangat penting untuk mengatasi rasa lelah dan meningkatkan gairah hidup. Ketika tubuh memiliki energi yang cukup,
kita akan lebih bersemangat untuk bergerak, berpikir, dan berinteraksi. Madu juga memiliki sifat antioksidan. Antioksidan dalam madu bekerja sama dengan antioksidan dalam kunyit untuk melawan radikal bebas. Ini memberikan perlindungan ganda bagi sel-sel tubuh. Madu juga dikenal memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi ringan. Ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Bagaimana madu dan kunyit bekerja sama? Madu tidak hanya menambah rasa manis pada kunyit. Madu juga membantu meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh. Kurkumin sendiri sulit diserap oleh tubuh. Madu, dengan kandungan nutrisinya, bisa membantu bioavailabilitas kurkumin. Ini berarti tubuh bisa memanfaatkan manfaat kunyit dengan lebih efektif. Kombinasi kunyit dan madu adalah sinergi yang kuat. Kunyit bekerja dari dalam untuk memperbaiki peredaran darah, mengurangi peradangan, dan mendukung keseimbangan hormon. Madu memberikan energi, nutrisi penting, dan membantu kunyit bekerja lebih baik. Bersama-sama, mereka menciptakan kondisi tubuh yang lebih sehat dan bugar. Ini adalah penjelasan sederhana tentang kerja gabungan kunyit dan madu. Tujuannya sangat jelas. Dengan mengonsumsi campuran kunyit dan madu secara teratur, para lansia bisa merasakan peningkatan energi, pikiran yang lebih jernih, dan gairah hidup yang kembali muncul. Ini bukan hanya tentang fisik. Ini juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika tubuh terasa lebih baik, pikiran pun akan ikut membaik. Hubungan dengan pasangan bisa kembali hangat dan dekat. Ini adalah manfaat yang bisa dirasakan. Sekarang, mari kita masuk ke tips praktis tentang bagaimana cara menggunakan kunyit dan madu ini secara efektif. Ini penting agar kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari bahan alami ini. Pertama, resep sederhana untuk membuat campuran kunyit dan madu. Ini sangat mudah dilakukan di rumah. Kita membutuhkan 1 ruas kunyit segar. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari. Kita juga membutuhkan 1 sendok makan madu murni. Langkah pertama adalah membersihkan kunyit. Cuci bersih kunyit di bawah air mengalir. Kita tidak perlu mengupas kulitnya jika kunyitnya segar dan bersih. Kulit kunyit juga mengandung nutrisi. Langkah kedua adalah memarut kunyit. Gunakan parutan dapur biasa. Parut kunyit hingga halus. Setelah diparut, kita bisa memerasnya untuk mendapatkan sarinya. Gunakan saringan kecil atau kain bersih untuk memisahkan ampas dari sari kunyit. Kita akan mendapatkan cairan kuning pekat. Langkah ketiga adalah mencampurkan sari kunyit dengan madu. Masukkan 1 sendok makan madu murni ke dalam sari kunyit. Aduk rata hingga madu larut sempurna. Campuran ini siap untuk diminum. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya? Disarankan untuk mengonsumsi campuran kunyit madu ini 1 kali sehari. Waktu terbaik adalah di pagi hari sebelum sarapan. Mengonsumsinya saat perut kosong bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Namun, jika ada masalah lambung, bisa diminum setelah sarapan. Yang paling penting adalah konsistensi. Minumlah setiap hari tanpa terlewat. Konsistensi adalah kunci untuk melihat hasilnya. Bahan alami membutuhkan waktu untuk bekerja di dalam tubuh. Jangan berharap perubahan instan dalam 1 atau 2 hari. Berikan waktu minimal beberapa minggu atau bahkan bulan untuk merasakan manfaat penuhnya. Jadikan ini bagian dari rutinitas harian kita. Selain mengonsumsi kunyit dan madu, ada beberapa tips gaya hidup lain yang sangat penting untuk mendukung tujuan ini. Ingat, bahan alami adalah pelengkap, bukan satu-satunya solusi. Gaya hidup sehat secara keseluruhan akan mempercepat dan memperkuat manfaat yang kita rasakan. Pertama, nutrisi seimbang. Makanan yang kita konsumsi adalah bahan bakar untuk tubuh kita. Pilih makanan yang kaya nutrisi. Perbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Sayuran dan buah-buahan mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat. Serat penting untuk pencernaan yang sehat. Pencernaan yang baik akan membantu penyerapan nutrisi. Pilih sumber protein tanpa lemak, seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis berlebihan. Makanan-makanan ini seringkali tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat. Ini bisa memicu peradangan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Penting juga untuk minum air putih yang cukup. Hidrasi yang baik sangat penting untuk semua fungsi tubuh. Air membantu melancarkan peredaran darah, mengatur suhu tubuh,
dan membantu organ berfungsi optimal. Minumlah setidaknya 8 gelas air putih setiap hari. Jangan menunggu haus baru minum. Kedua, aktivitas fisik yang teratur. Ini bukan berarti kita harus berolahraga berat. Aktivitas fisik ringan saja sudah sangat membantu. Contohnya adalah berjalan kaki setiap hari. Cobalah berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Kita bisa berjalan di sekitar rumah, di taman, atau di pusat perbelanjaan. Manfaat berjalan kaki sangat banyak. Berjalan kaki melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Ini membantu otot tetap kuat dan sendi tetap lentur. Berjalan kaki juga membantu menjaga berat badan yang sehat. Ini mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes. Selain itu, berjalan kaki di luar ruangan juga bisa meningkatkan suasana hati. Kita bisa mendapatkan paparan sinar matahari yang baik untuk produksi vitamin D. Selain berjalan kaki, kita bisa mencoba senam lansia. Banyak video panduan senam lansia yang bisa diikuti di rumah. Gerakan-gerakan lembut ini membantu menjaga fleksibilitas dan kekuatan otot. Berkebun juga merupakan aktivitas fisik yang baik. Menggali, menanam, dan menyiram tanaman melibatkan gerakan tubuh yang bermanfaat. Pilih aktivitas yang kita nikmati agar bisa dilakukan secara konsisten. Ketiga, kualitas tidur yang baik. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Kurang tidur bisa memengaruhi energi, suasana hati, dan keseimbangan hormon. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, buatlah rutinitas tidur yang teratur. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar gelap, tenang, dan sejuk. Hindari minum kopi atau teh terlalu banyak di sore dan malam hari. Hindari juga menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel atau tablet sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi hormon tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu tubuh memulihkan diri. Ini akan membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan energi untuk keesokan harinya. Perasaan bugar saat bangun tidur akan meningkatkan gairah hidup secara keseluruhan. Keempat, manajemen stres. Stres adalah bagian dari kehidupan. Namun, stres yang berkepanjangan bisa berdampak buruk pada kesehatan. Stres kronis bisa memicu peradangan dan mengganggu keseimbangan hormon. Ini bisa memperburuk perasaan hambar dan kurangnya gairah. Ada banyak cara sederhana untuk mengelola stres. Kita bisa mencoba teknik pernapasan dalam. Duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali. Ini bisa menenangkan sistem saraf. Kita juga bisa meluangkan waktu untuk hobi yang kita sukai. Membaca buku, mendengarkan musik, melukis, atau merajut bisa menjadi cara yang baik untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang membuat stres. Melakukan kegiatan yang menyenangkan bisa meningkatkan suasana hati. Meditasi ringan atau berdoa juga bisa membantu menenangkan pikiran dan hati. Kelima, interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Tetap terhubung dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional. Isolasi bisa menyebabkan kesepian dan depresi. Ini tentu saja akan mengurangi gairah hidup. Luangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga dan teman. Mengobrol, makan bersama, atau melakukan aktivitas bersama bisa meningkatkan perasaan bahagia. Bergabung dengan komunitas atau kelompok hobi juga bisa menjadi cara yang baik untuk memperluas lingkaran sosial. Misalnya, bergabung dengan kelompok pengajian, klub buku, atau komunitas jalan sehat. Berbagi cerita, tertawa, dan merasakan dukungan dari orang lain bisa sangat membantu. Ini membuat kita merasa tidak sendirian. Ini memberikan tujuan dan makna dalam hidup. Hubungan yang positif dengan orang lain bisa menyegarkan pikiran dan jiwa. Keenam, stimulasi mental. Otak kita juga perlu dilatih agar tetap tajam. Terus belajar dan menantang pikiran bisa membantu menjaga kejernihan pikiran. Ini akan mencegah perasaan pikiran yang lambat atau hambar. Kita bisa mencoba membaca buku, koran, atau majalah. Memecahkan teka-teki silang, sudoku, atau bermain catur juga merupakan cara yang baik untuk melatih otak. Belajar hal baru, seperti bahasa asing sederhana, memainkan alat musik, atau keterampilan baru, juga sangat bermanfaat. Ini membuat otak tetap aktif dan berfungsi dengan baik. Pikiran yang aktif dan jernih akan meningkatkan gairah hidup. Ketujuh,
Pemeriksaan kesehatan rutin. Meskipun kita menggunakan bahan alami dan menerapkan gaya hidup sehat, penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Kunyit dan madu adalah pelengkap. Kunyit dan madu bukan pengganti perawatan medis. Pemeriksaan kesehatan rutin membantu memantau kondisi tubuh kita secara menyeluruh. Dokter bisa mendeteksi masalah kesehatan lebih awal dan memberikan penanganan yang tepat. Ceritakan kepada dokter tentang konsumsi kunyit dan madu kita. Ini penting agar dokter bisa memberikan saran yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Memantau tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol secara teratur adalah langkah penting. Ini membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter jika ada keluhan atau kekhawatiran tentang kesehatan. Dengan menerapkan tips-tips praktis ini, kita tidak hanya mengandalkan kunyit dan madu. Kita sedang membangun fondasi kesehatan yang kuat dari berbagai sisi. Ini adalah pendekatan holistik. Artinya, kita merawat tubuh secara keseluruhan. Ini akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kesehatan adalah investasi berharga. Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 tips yang paling mudah untuk kita terapkan. Lalu, secara bertahap, tambahkan kebiasaan baik lainnya. Konsistensi adalah kunci untuk melihat perubahan positif. Usia senja adalah waktu yang berharga dalam hidup. Ini adalah kesempatan untuk menikmati hasil dari kerja keras kita. Ini adalah kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah kesempatan untuk mengejar hobi dan minat yang mungkin sempat tertunda. Kehilangan gairah hidup tidak harus menjadi bagian dari perjalanan ini. Kita memiliki potensi untuk tetap bugar, bersemangat, dan berbahagia. Bayangkan saja, kita bisa bangun di pagi hari dengan energi yang lebih baik. Pikiran kita terasa lebih jernih dan siap untuk menjalani hari. Kita bisa menikmati setiap momen, dari secangkir teh pagi hingga obrolan santai dengan pasangan. Kita bisa kembali merasakan koneksi emosional yang kuat. Hubungan dengan pasangan bisa kembali hangat, penuh perhatian, dan kebersamaan. Ini adalah tujuan yang sangat mungkin untuk dicapai. Jangan biarkan usia menjadi penghalang untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Angka pada usia hanyalah sebuah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merasa di dalam tubuh dan pikiran kita. Kita memiliki kendali atas sebagian besar aspek kesehatan dan kesejahteraan kita. Dengan mengambil langkah proaktif, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara signifikan. Melihat kembali ke diri kita yang dulu mungkin terasa jauh. Namun, semangat dan energi itu bisa dibangkitkan kembali. Ini membutuhkan kemauan dan sedikit usaha. Kunyit dan madu adalah alat sederhana yang bisa membantu memulai perjalanan ini. Ditambah dengan gaya hidup sehat, hasilnya akan sangat memuaskan. Pikirkan tentang dampak positif yang akan terjadi. Ketika kita merasa bugar dan bersemangat, kita tidak hanya membuat diri sendiri bahagia. Kita juga memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita akan senang melihat kita bersemangat. Pasangan kita akan merasa senang melihat kita kembali ceria. Ini menciptakan efek ria kebaikan yang menyebar. Jangan pernah berpikir bahwa sudah terlambat untuk memulai. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap pilihan yang kita buat untuk kesehatan adalah langkah maju. Mulailah hari ini. Mulailah dengan campuran kunyit dan madu. Tambahkan 1 kebiasaan sehat lainnya. Teruslah bergerak maju dengan keyakinan. Kualitas hidup di usia senja sangat penting. Ini bukan hanya tentang berapa lama kita hidup. Ini tentang seberapa baik kita hidup. Ini tentang seberapa banyak kebahagiaan dan makna yang kita temukan dalam setiap hari. Kita berhak untuk menikmati setiap momen dengan penuh gairah dan semangat. Ingatlah, perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Mungkin ada hari-hari ketika kita merasa kurang bersemangat. Itu wajar. Yang penting adalah untuk tidak menyerah. Teruslah konsisten dengan kebiasaan baik kita. Teruslah percaya pada kemampuan tubuh kita untuk pulih dan menjadi lebih baik. Motivasi datang dari dalam diri. Motivasi juga bisa datang dari melihat perubahan positif yang mulai terjadi. Ketika kita mulai merasa lebih bugar, lebih jernih, dan lebih bersemangat, itu akan menjadi dorongan besar untuk terus melanjutkan. Rasakan setiap peningkatan kecil sebagai kemenangan. Hubungan dengan pasangan adalah salah satu pilar kebahagiaan di usia senja. Ketika gairah hidup meningkat,
Koneksi emosional dan fisik dengan pasangan juga bisa kembali mekar. Ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Kebersamaan yang hangat, sentuhan yang penuh kasih, dan tawa yang tulus adalah hal-hal yang membuat hidup lebih indah. Jadi, jangan biarkan perasaan hambar dan kurangnya gairah hidup merenggut kebahagiaan kita. Ambil kembali kendali atas kesehatan kita. Dengan kunyit dan madu sebagai pendukung alami, serta komitmen terhadap gaya hidup sehat, kita bisa meraih kembali tubuh yang bugar, pikiran yang jernih, dan gairah hidup yang membara. Ini adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah janji untuk menikmati usia senja dengan penuh makna dan kebahagiaan. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting. Kehilangan gairah hidup pada lansia bukanlah takdir. Ini seringkali disebabkan oleh gangguan aliran darah dan ketidakseimbangan hormon. Kunyit dan madu adalah solusi alami yang dapat membantu. Kunyit bekerja sebagai antioksidan dan antiinflamasi, melancarkan peredaran darah, dan mendukung keseimbangan hormon. Madu memberikan energi, nutrisi, dan membantu penyerapan kunyit. Tips praktis meliputi resep kunyit madu yang mudah dibuat, konsumsi teratur, dan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini mencakup nutrisi seimbang, aktivitas fisik ringan, tidur berkualitas, manajemen stres, interaksi sosial, stimulasi mental, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Semua ini bekerja sama untuk mengembalikan kebugaran tubuh, kejernihan pikiran, dan gairah hidup. Motivasi positif adalah kunci. Kita berhak untuk menikmati usia senja dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Kita bisa kembali merasa bugar, pikiran jernih, dan hubungan dengan pasangan kembali hangat. Setiap langkah kecil adalah penting. Jangan pernah menyerah pada potensi diri kita untuk hidup penuh gairah. Ini adalah perjalanan yang layak untuk diperjuangkan. Percayalah pada kekuatan alam dan kemampuan tubuh kita untuk menyembuhkan diri. Dengan pendekatan yang tepat dan konsistensi, kita bisa mengubah perasaan hambar menjadi semangat yang membara. Hidup di usia senja bisa menjadi babak yang paling memuaskan dan penuh sukacita. Ini adalah pilihan kita untuk menjadikannya demikian. Ambillah langkah pertama hari ini. Rasakan perbedaannya. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Teruslah bersemangat. Teruslah bergerak. Teruslah mencari kebahagiaan dalam setiap hari. Tubuh kita adalah anugerah. Rawatlah dengan baik. Pikiran kita adalah aset. Latihlah terus. Hati kita adalah sumber. Penuhilah dengan cinta dan gairah. Ini adalah kunci untuk hidup yang utuh dan bermakna. Masa tua yang aktif dan bahagia adalah impian banyak orang. Impian ini bisa menjadi kenyataan. Ini bukan hanya mimpi. Ini adalah tujuan yang bisa kita raih. Dengan informasi ini, kita memiliki alat dan pengetahuan untuk memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih bersemangat. Manfaatkan kesempatan ini. Buat perubahan positif. Nikmati setiap momen dari perjalanan hidup yang luar biasa ini. Ingatlah, kesehatan adalah kekayaan terbesar. Jaga kesehatan kita. Berinvestasi dalam kesehatan kita. Hasilnya akan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Ini akan memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Dari hubungan pribadi hingga kemampuan kita untuk menikmati hobi. Dari energi untuk beraktivitas hingga ketajaman pikiran kita. Semuanya akan meningkat. Jadi, mulailah rutinitas kunyit madu kita. Terapkan gaya hidup sehat. Rasakan perbedaan yang luar biasa. Gairah hidup yang hilang bisa ditemukan kembali. Hubungan yang hambar bisa kembali hangat. Kebahagiaan dan semangat bisa menjadi milik kita lagi. Ini adalah janji yang bisa kita pegang. Ini adalah harapan yang bisa kita wujudkan. Mari kita jadikan usia senja sebagai masa yang paling indah dalam hidup kita. Ini adalah akhir dari penjelasan ini.